everyone, welcome back to another video. I'm Ashifananda Fadila. I'm student at University Technocrat Indonesia with NPM number 234111021. In this video, we will discuss a very important topic in the world. It is leading change innovation. Well guys, I think that's enough about learning to discuss today. Enjoy to watching and let's get started. Pernah gak sih kamu ngerasa kenapa sih harus berubah lagi? Baru aja nyaman dengan sistem yang lama, tiba-tiba disuruh pakai cara baru. Dan jujur aja, sebagian orang itu tidak suka perubahan. Tapi masalahnya di dunia ini, dunia terus berubah, teknologi terus berkembang. Kalau kita diam aja, kita akan tertinggal, akan disebut ketinggalan zaman. Nah, di video ini kita akan membahas 3 topik penting dalam dunia kepemimpinan. Yang pertama, kenapa sih perubahan sering ditolak? Dan yang kedua, peran penting seorang pemimpin. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara menciptakan inovasi yang berhasil? Jadi, jangan lupa ditonton dan stay terus sampai akhir ya, karena ini penting banget buat kamu yang mau jadi pemimpin di masa depan. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Let's get started. Jadi teman-teman, di dunia organisasi ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah perubahan atau change. Yang kedua ada inovasi atau innovation. Jadi perubahan itu adalah proses berpindah dari kondisi yang lama menjadi kondisi yang baru. Sedangkan inovasi adalah ide atau cara baru yang membuat sesuatu jadi lebih baik. Jadi contoh sederhananya seperti dulu kalau kita mau ke bank kita harus transfer uang. Sedangkan sekarang di dunia digital ini jika kita mau transfer bank kita tinggal buka aplikasi di handphone. Nah itu hasil dari inovasi yang mendorong perubahan. Nah ada beberapa tipe kenapa sih orang-orang ini menolak akan perubahan tersebut. Yang pertama, kenapa sih orang itu sering menolak perubahannya? Alasannya tuh yang pertama takut gagal. Jadi mereka tuh khawatir tidak mampu mengikuti perubahan tersebut. Dan yang kedua, mereka terlalu nyaman di zona nyaman. Istilahnya tuh mereka nggak mau terganggu dan mereka terlalu nyaman akan zona tersebut. Jadi manusia ini cenderung memilih yang sudah familiar saja. Dan yang ketiga, kurangnya informasi yang didapat. Jadi kayak mereka tuh kurang informasi, kurang pendapat. Jadi kayak misalkan kalau mereka nggak paham itu berarti mereka akan nolak. Dan yang keempat, tidak dilibatkan. Kalau keputusannya datang tiba-tiba, orang akan merasa dipaksa. Jadi sebenarnya orang tuh bukan menolak perubahan, tapi menolak ketidakpastian. Coba nih teman-teman, kita bayangin perubahan ini terjadi dalam perusahaan. Misalkan nih, perusahaan ini tuh udah lama banget menggunakan sistem manual yang semuanya tuh dicatat dalam kertas, pemberitahuan, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Nah, suatu hari manajer tuh bilang gini, mulai bulan depan kita pakai sistem digital ya. Jadi menurut kalian apa yang terjadi di dalam pekerja di situ? Apakah ada yang panik seperti karyawan yang panik? Ada yang menolak? Ada yang cuek aja? Ada juga yang takut nggak bisa ngikutin zamannya. Nah ini tuh disebut resistensi terhadap perubahan. Dan ini tuh normal banget teman-teman. Masalahnya itu bukan di perusahaannya, melainkan cara kita mengenalkan perubahan itu terhadap para pekerja kita. Apakah mereka menerima, ataukah mereka berkembang, ataukah mereka ingin terbuka, atau yang biasa-biasa aja. Jadi gitu teman-teman. Di sini peran pemimpin sangat dibutuhkan. Karena pemimpin jadi sangat krusial. Pemimpin bukan hanya menyuruh perubahan, tapi dia juga harus bisa membimbing perubahan itu sendiri. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan oleh para pemimpin ini? Yang pertama, mempunyai visi yang jelas. Pemimpin harus tahu arah kemana perubahan ini akan dibawa. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Jadi jelaskan apa sih kenapa perubahan ini perlu kita lakukan, apa manfaatnya, apa dampaknya, dan apa perkembangan yang akan didapatkan. Dan yang ketiga adalah menjadi contoh. Kalau pemimpin ini tidak mau berubah, jangan harap timnya akan mendukung perubahan tersebut.
Berikan pelatihan, waktu, adaptasi, dan motivasi mereka akan melakukan perubahan tersebut. Dan yang kelima, mendengarkan tim. Jadi mendengarkan apa keluh kesah yang dari tim ini. Jangan hanya memberi perintah, tapi juga mendengar. Pemimpin yang baik itu bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling bisa membawa orang lain ikut berubah. Nah, di sini kita akan membahas cara mengelola perubahan itu sendiri. Ada langkah sederhana dalam mengelola perubahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Apa nih yang perlu diubah? Cari titik terangnya, cari permasalahannya, bagaimana cara menyelesaikan solusinya. Dan yang kedua, buat rencana. Jangan asal berubah tanpa arah. Jadi kita lihat terlebih dahulu, identifikasi terlebih dahulu, buat dulu rencananya seperti apa. Dan yang ketiga, libatkan para tim. Ajak diskusi, bukan hanya instruksi. Jadi kita ajak berdiskusi, cari pendapat bagaimana, bagusnya seperti apa. Dan yang keempat, implementasi bertahap. Perubahan besar bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Dan yang kelima, evaluasi. Jadi kita lihat setelah mengadakan perubahan, penelitian, berdiskusi, kita lihat hasil dari perbaikan. Jika perlu, kita ingat ya, perubahan itu maraton, bukan sprint. Nah, selain perubahan, pemimpin juga harus menciptakan inovasi. Jadi gimana sih caranya untuk menciptakan inovasi tersebut? Yang pertama, beri ruang untuk beride. Jadi beri ruang tim untuk menghasilkan ide-ide yang bisa disalurkan. Yang kedua, jangan langsung mengkritik. Jangan langsung mengkritik ide-ide yang didapatkan dari tim. Yang ketiga, hargai setiap masukan. Hargai dan pelajari apa sih yang kurang, bagaimana, harus bagaimana. Dan yang keempat, anggap kegagalan sebagai pembelajaran. Karena inovasi itu lahir dari keberanian mencoba. Kalau takut salah, maka tidak akan pernah ada hal yang baru. Jadi teman-teman, perubahan itu pasti, penolakan itu wajar banget. Tapi dengan kepemimpinan yang tepat, perubahan bisa berhasil. Dan ingat satu hal, bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi. Coba nih teman-teman, kita bayangin perubahan ini terjadi dalam perusahaan. Misalkan nih, perusahaan ini tuh udah lama banget menggunakan sistem manual, yang semuanya tuh dicatat dalam kertas, pemberitahuan, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Nah, suatu hari manajer tuh bilang gini, mulai bulan depan kita pakai sistem digital ya. Jadi menurut kalian apa yang terjadi di dalam pekerja di situ? Apakah ada yang panik seperti karyawan yang panik? Ada yang menolak? Ada yang cuek aja? Ada juga yang takut nggak bisa ngikutin zamannya. Nah, ini tuh disebut resistensi terhadap perubahan. Dan ini tuh normal banget teman-teman. Masalahnya itu bukan di perusahaannya, melainkan cara kita mengenalkan perubahan itu terhadap para pekerja kita. Apakah mereka menerima, ataukah mereka berkembang, ataukah mereka ingin terbuka, atau yang biasa-biasa aja. Jadi gitu teman-teman. Nah, ada beberapa tipe kenapa sih orang-orang ini menolak akan perubahan tersebut. Yang pertama, kenapa sih orang itu sering menolak perubahannya? Alasannya tuh yang pertama takut gagal. Jadi mereka tuh khawatir tidak mampu mengikuti perubahan tersebut. Dan yang kedua, mereka terlalu nyaman di zona nyaman. Istilahnya tuh mereka nggak mau terganggu dan mereka terlalu nyaman akan zona tersebut. Jadi manusia ini cenderung memilih yang sudah familiar saja. Dan yang ketiga, kurangnya informasi yang didapat. Jadi kayak mereka tuh kurang informasi, kurang pendapat. Jadi kayak misalkan kalau mereka nggak paham, itu berarti mereka akan nolak. Jadi itu sih. Dan yang keempat, tidak dilibatkan. Kalau keputusannya datang tiba-tiba, orang akan merasa dipaksa. Jadi sebenarnya orang tuh bukan menolak perubahan, tapi menolak ketidakpastian. Jadi teman-teman, perubahan itu pasti, penolakan itu wajar banget. Tapi dengan kepemimpinan yang tepat, perubahan bisa berhasil. Dan ingat satu hal, bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like,
comment, and subscribe untuk konten pembelajaran lainnya. Sampai dijumpa di video berikutnya. See you! So guys, I think that's enough about video presentation in this video and material today. Thank you for attention, and don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel, and see you guys.